guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Kembali lagi bersama aku. Oh ya, by the way, kemarin aku bilang kalau misalnya hari Minggu aku bakalan update tentang kelanjutan playlist fundamental data analysis. But sorry guys, sorry banget karena ternyata pada hari Minggu ini aku belum jadi update itu, dan itu aku mundurin ke hari Rabu berikutnya, di hari Rabu. Dan asal kalian tahu, pada minggu ini, di video ini aku bakalan unboxing sesuatu. Coba tebak aku bakal unboxing apa? Jadi ini itu adalah gift pemenang social media challenge dari aku MSIB kemarin. Oh ya, by the way, kemarin itu aku MSIB di decoding asah. Buat kalian yang update juga, buat kalian yang ngikutin soal decoding, kalian pasti tahu tentang program beasiswa MSIB decoding asah itu. Nah, aku kemarin itu menjadi salah satu cohort di situ dengan mengambil learning pad machine learning. Dan ini guys, ini supaya aku seneng banget. Ini adalah sebuah gift pemenang social media challenge yang diadain mereka, dan ini itu isinya adalah hoodie limited edition yang mereka yang cuma dikeluarin 30 se-Indonesia, dan aku mendapatkan salah satu dari 30 itu guys. Senang banget sih, senang banget, alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku nggak nyangka aku bisa dapat ini. By the way, sebelumnya di social media challenge yang pertama itu aku juga udah dapat kaos. Aku dapat kaos special editionnya mereka. Itu kemarin dikeluarin 50 se-Indonesia. Aku dapat satu, dan kali ini aku dapat satu. Oh ya, kayaknya nggak usah lama-lama, aku bakalan unboxing ini. Dan sebelum aku unboxing ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk kontennya. Oke, let's do unboxing this. Ini guys, gila, alhamdulillah, masya Allah. Wah, ternyata abu-abu tah. Kukira kemarin putih. Wah, abu-abu guys. Kemarin itu digambarnya kayak putih-putih gitu loh, tapi ternyata warnanya abu-abu. Tapi nggak apa-apa sih, tapi ini keren banget. Aku itu pesen yang ukuran ini XL karena kalau kalian tahu, aku tuh nggak yang kecil-kecil banget. Tinggiku 165. Dan kalau misalnya aku pesen L, aku tahu nanti bakalan kayak ya masih muat, cuman mungkin ngepres. Jadi karena aku suka banget sama hal-hal yang oversize, aku pesan yang ukuran XL. Gila, ini keren banget guys. Wah, gila, gede banget guys. Wih, kayaknya lembut banget. Wah, ini gede banget loh. Nih, ada logonya Asah. Thank you banget Asah, thank you banget buat decoding. Thank you Kak Airin, gila, aku ngefans banget sama Kak Airin. Kak Airin, kalau nonton videoku, aku ngefans banget sama kamu Kak. Ini, wah, ini ceritanya, oh, orang pusing guys. Tulisannya adalah, bentar aku baca dulu. Endless While Through Book Club. Bahannya halus. Dan ini tuh yang paling aku sukai banget adalah di bagian lengannya itu sambungan. Ini, wah, aku senang banget guys, masya Allah banget. Terima kasih ya Allah, terima kasih banget. Dan oh ya, by the way, di video ini aku nggak bakalan cuma unboxing barang kece ini doang, tapi aku juga mau cerita-cerita, sharing terkait dengan MSIB kemarin. So, ada beberapa hal. Bentar, ini guys, aku senang banget guys. Aku senang banget nek bahasa Jawane ngono, senang banget. Ya aku wong Jawa. Oke, jadi mulai dari mana ya? Aku mau cerita dari mana ya? Oke, ini aja deh. Awal mula kenapa aku berani nyoba untuk daftar di decoding asah. Apa ya? Awal mulanya, oh ya, aku tahu. Satu alasan pertama kenapa aku ngeberaniin diri buat nyoba-nyoba di bootcamp MSIB kayak gitu adalah karena jujur guys, aku itu kuliah di universitas swasta, dan kampusku itu bukan yang swasta yang top banget kayak Telkom, itu enggak. Kenapa? Karena ya dulu ada sebuah permasalahan ketika aku lulus SMA, dan itu membuatku kayak
terpaksa untuk kuliah di situ, tapi overall aku bersyukur banget ada di tempatku yang sekarang, karena kalau aku nggak ada di situ aku nggak akan menjadi diriku yang sekarang, dan aku nyaman banget di kampusnya itu. Dan kembali lagi, karena aku kuliah di swasta dan aku ngerasa kalau mata kuliah yang dikasih itu hanya sebatas teori dan aku ngerasa itu kurang, jadinya aku kayak pengen banget keluar untuk mencari sebuah lingkungan yang dimana di lingkungan itu aku bisa nge-push diriku untuk belajar hal yang aku minati, yaitu di machine learning, di bidang data scientist. Nah, kebetulan aku ketemu sama si decoding ini. Ya udah deh, aku ngeberaniin diri buat nyoba-nyoba daftar. Yang kedua adalah aku dendam, guys. Revenge. Aku tuh dendam. Kenapa? Bukan dendam karena kepada seseorang ya, enggak. Tapi dulu waktu aku di semester 3 atau 4, aku itu udah nyoba daftar beasiswa decoding itu 2 kali dan aku itu ditolak terus. Entah kenapa ya, mungkin karena dulu aku masih transisi dari seorang siswa MIPA ke yang non IT ke mahasiswa IT. Aku belum tahu terlalu banyak soal IT, so aku belum bisa maksimal banget di seleksinya. Dan yaudah deh, aku kayak maklum gitu. Dan dari situ aku tuh dendam, kayak udah kedua kali aku gagal coy, dan aku tuh mau yang ketiga kalinya aku tuh nggak gagal. Dan gokilnya, alhamdulillah banget, masya Allah banget, Allah ngasih aku kesempatan untuk bisa lolos di beasiswa yang ketiga kali. Dan yang ketiga adalah aku capek PP, guys. Aku capek PP, jujur ya, bukannya nggak bersyukur ya, tapi gimana ya, kayak jujur kampusku, aku ke kampus itu jaraknya nggak bisa dibilang dekat, karena 1 kali perjalanan itu aku dari rumah ke kampus itu 1 jam. 1 jam aku dari rumah ke kampus, aku naik motor. Dan kalau misalnya pulang pergi ya 2 jam sehari aku bisa itu. Dan itu tuh kayak capek, guys. Kadang kalau misalnya udah pulang malam banget, itu tuh ikut UKM itu udah malam, sampai rumah itu udah capek banget, harus masih motoran 1 jam, itu capek. Aku yakin buat kalian yang PP juga pasti relate gimana capeknya anak PP. Dan kenapa aku nggak ngekos, aku itu udah menghitung ke budget juga ya. Aku tuh karena kebetulan di rumah itu hanya ada ibuku aja, so aku mikir kayak kasihan gitu loh kalau ibuku itu ditinggal sendirian di rumah. Jadi aku memilih untuk PP, nggak apa-apa 1 jam buat pulang pergi. Dan aku pun juga sudah ngitung-ngitung biaya kalau misalnya aku ngekos di sana itu 1 bulan aku keluar berapa, dan kalau misalnya aku PP meskipun aku capek aku keluar berapa. Dan aku udah ngitung aku bakal lebih hemat buat PP, jadi ya nggak masalah sih. Dan karena PP itu, kenapa aku bisa bilang aku capek PP, karena kalau di kampusku itu ada sebuah kebijakan di mana kalau misalnya kita ikut MSIB kan 1 semester, nah itu kita dapat konversi sebesar 20 SKS. Jadi itu bisa ngurangin banget jadwal kuliahku di kampus. So yang biasanya aku itu seminggu kuliahnya 5 hari, aku bisa ke kampus itu mungkin 1 atau 2 hari aja, kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya ini berlaku di semua kampus atau enggak, karena di beberapa kampus temenku itu ada yang mereka tidak memberlakukan konversi SKS, jadi nggak bisa disamaratakan. Alasan yang terakhir adalah karena aku itu pengen membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku itu bisa. Jujur guys, aku itu aslinya orangnya itu dulu adalah sering meragukan kemampuan diriku sendiri, bahkan sampai sekarang pun juga masih terjadi, tapi udah minimal banget, udah aku minimalisir gitu. Jadi aku tuh kayak pengen banget ngebuktikan ke diriku sendiri bahwa aku tuh bisa, bahwa aku itu mampu gitu loh, meskipun aku bukan dari latar belakang IT karena SMA-nya di MIPA dan aku pindah ke teknologi. Aku tuh pengen buktiin diriku bahwa meskipun aku nggak punya latar belakang teknologi, dan meskipun aku perempuan, dan meskipun aku sekolah di swasta, I can do it. Aku bisa juga bersaing dengan orang-orang di luar, kayak gitu loh. Aku pengen proof sendiri sih ke diriku sendiri, nggak ke banyak orang, nggak. I just want to prove to myself that I can do anything jika aku mau berusaha, kayak gitu. Dan ternyata masya Allah banget, Allah izinin aku untuk bisa ngelewatin ini semua, dan aku udah resmi dinyatakan lulus dari decoding juga. Dan alhamdulillah banget guys, aku nggak nyangka semua di transkrip kelulusanku, semua learning path aku dapat nilai A. So kayaknya cukup sampai sekian deh video unboxing gue kali ini. I think that's enough karena aku udah gak sabar buat nyoba ini. Tapi kayaknya aku bakal mau ngasih sebuah pesan kesan kepada kalian. Ilmu itu mahal guys. Kenapa aku nggak bilang ilmu murah?
ilmu itu mahal. Yang membuat ilmu itu mahal itu bukan hanya sekedar kalau misalnya kita mau kuliah bayarnya mahal, itu enggak, bukan hanya itu tok, tapi karena dihitung dari besarnya usaha kita buat nge-push diri kita sendiri, buat effort untuk mau belajar. Belajar itu butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh niat juga, butuh komitmen. Hidup itu belajar terus. Itu yang bisa aku sampaikan. Dan PD itu tidak datang di awal, karena PD itu datang selepas kita action. Dari action itu kita tuh sadar kalau ternyata kita itu mampu, kalau ternyata kita itu bisa. Dan saat kita ngerealis itu, aku yakin PD, percaya diri, confidence itu bakalan muncul dengan sendirinya, dan kalian bakal ngerasa amazed dengan diri kalian sendiri. Oh, ternyata aku tuh iso toh, ternyata aku iso, ternyata aku itu bisa. Karena pada faktanya kalian itu memang bisa. Manusia punya kemampuan lebih besar dari yang terkadang kita bayangkan. That's enough for today guys. Aku berharap video ini bisa menjadi istilahnya mungkin inspirasi, atau mungkin juga sebuah slice cerita untuk diri aku sendiri yang bakal aku tonton beberapa tahun ke depannya dan anak cucuku. And thank you very much udah nonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat untuk kontennya, biar channel ini bisa bermanfaat juga untuk kalian. Dan juga tunggu video updateku tentang kelanjutan dari fundamental data analysis. And aku gak sabar buat nyobain ini. Thank you very much. See ya at the next video.